Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pagi hari ini sungguh berbahagia kalau kita bisa merenungkan kebenaran ini bersama-sama. Ya Saudara, mari sebelum itu kita persiapkan dulu pikiran dan hati kita. Mari kita berdoa, Saudara. Bapa di surga, biarlah di tengah-tengah kesibukan kami setiap hari, di dalam rutinitas kami setiap hari, kami tetap menemukan Engkau beserta kami, Tuhan, di dalam segala peristiwa. Untuk itu, biarlah pagi ini Kau bicara kepada kami, ingatkan kami semua. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelumnya saya bacakan dulu ya Kolose pasal 3 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Kita harus selalu ingat hal itu, saudara. Ya, kan setiap hari kita itu sebagian besar kita akan bekerja, ada yang berbisnis, apa saja, banyak pekerjaan. Dan itu biasanya rutin ya, dari hari ke hari. Seperti anak sekolah juga rutin, bangun pagi, ke sekolah, pulang, kerjakan PR, main sebentar, sudah sore belajar lagi, besok begitu lagi. Orang yang bekerja juga begitu. Ada yang bekerja dari jam 7 pagi, pulang bisa jam 11 malam, jam 12 malam. Saking sibuknya. Rutinitas. Rutinitas seperti ini membuat jiwa kita lelah juga kadang-kadang. Bosan. Ya, bisa bosan. Bisa jenuh. Ya. Makanya coba kita renungkan kembali hidup kita. Pagi bangun, bekerja, ngurus anak, masak, meeting, tidur, besok gitu lagi. Kok tidak ada mujizat ya Tuhan? Ya, kok tidak ada peristiwa yang spektakuler? Aku pengen lihat itu. Bahkan saat berdoa pun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah Tuhan hanya hadir di gereja atau bagaimana? Apakah hanya hari Minggu saja peristiwa dahsyat bisa terjadi? Nah, tidak, saudara. Tuhan selalu hadir. Bahkan dalam setiap kegiatan kita, dalam rutinitas kita sehari-hari. Ya. Jadi jangan sampai kita merendahkan pekerjaan kita sendiri, anggap remeh. Tuhan tidak hadir karena aku seorang buruh, seorang pembantu, pekerja biasa yang mengerjakan sesuatu kayaknya kurang berarti. Tidak juga, saudara. Kerjakan segala sesuatunya untuk Tuhan. Jadi saudara jangan menganggap remeh ketika saudara menyapu lantai misalnya. Itu nggak ada hubungan dengan ibadah, Pak. Lakukan dengan ucapan syukur. Lakukan dengan benar. Itu pun ibadah. Ibadah itu melayani Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Ketika saudara memasak, masaklah dengan hati yang bahagia. Masak yang sehat. Untuk menyenangkan bagi Tuhan sebenarnya, ya. Dalam mengetik laporan, membuat program kalau programmer, ya. Semua Tuhan tidak menilai suatu pekerjaan lebih rendah dari yang lain, tidak. Tapi Tuhan menilai hati. Ingat baik-baik itu. Tuhan menilai hati kita. Jadi kata kuncinya ada dalam segenap hatimu, segenap hati kita, saudara. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Yunani dipakai kata sukes, itu dari dalam jiwa, artinya sungguh-sungguh, sepenuh hati, bukan hanya sekedar formalitas. Kan banyak orang kerja asal aja, itu formalitas. Ya. Kerja yang serius untuk Tuhan, cuci piring pun untuk Tuhan, yang sederhana saja. Sebab kalau seseorang tidak bisa dipercaya dalam hal yang kecil, sederhana, ia tidak bisa dipercaya dalam hal besar. Percayalah saudara, itu kata firman Tuhan. Ya, banyak orang meremehkan pekerjaan kecil sembarangan. Nanti
Waktu pekerjaannya besar sama aja, tidak mampu dia. Ya. Banyak orang itu cuma besar nafsunya saja, padahal tidak mampu melakukan. Tuhan hadir, selalu hadir. Bukan hanya waktu kita menyanyi atau berkhotbah atau sedang persekutuan doa, tapi dia hadir dalam setiap kegiatan kita. Bahkan ketika kita tidur, dia hadir. Malahan firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau tidur. Coba. Pada waktu tidur, sel-sel kita pun diperbaiki, saudara. Regenerasi. Berkat Tuhan mengalir terus. Ya, ini harus kita mengerti. Jangan sampai seorang ibu rumah tangga, saya kan hanya ibu rumah tangga, Pak. Tidak berguna bagi Tuhan. Siapa bilang? Ibu rumah tangga sangat menyenangkan Tuhan kalau ia mendidik anaknya dibawa ke Tuhan. Kalau ia melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Ya. Kalau tidak ada ibu rumah tangga, semua juga berantakan. Itu peran yang sangat penting. Ya. Jadi seorang anak harusnya beruntung kalau punya ibu mama yang baik. Itu ya. Dan Tuhan bekerja lewat hal-hal yang sederhana. Tidak selalu spektakuler. Banyak orang menginginkan hal-hal yang spektakuler, padahal Tuhan bekerja dalam hal kecil pun Tuhan bekerja. Misalnya, kalau saudara berdoa, sederhana doanya sebentar, itu pun Tuhan suka. Asal dengan hati yang tulus. Kalau saudara melayani di gereja kelihatannya hanya misalnya, seorang usher misalnya. Jangan salah saudara, jangan anggap enteng. Usher adalah pintu depan dari suatu pelayanan gereja. Bayangkan kalau seorang jemaat datang, jemaat baru, lihat ushernya mukanya ditekuk garang kayak preman, nggak datang lagi dia, saudara. Bayangkan kalau ushernya menyambut dengan kasih, memperhatikan butuh apa, ke kamar kecil diantarkan, di sana ibu bapak, tempat ibadahnya di sana diantarkan, duduk tempat duduk yang nyaman, pasti ya balik lagi, saudara. Nah, itu melayani Tuhan namanya. Ya, tidak semua pekerjaan di gereja melayani Tuhan. Jadi usher tapi galak, ya itu nggak melayani Tuhan, itu melayani dirinya sendiri. Itu aneh kalau ada pelayan seperti itu. Ya. Jadi jangan pernah meremehkan pelayanan yang kelihatannya kecil. Dan jangan bosan dengan tugas kita sehari-hari, yang meskipun itu rutinitas. Ini untuk Tuhan loh, nggak bosan harusnya. Ya. Tuhan Yesus sendiri sampai umur 30 tahun hanya jadi tukang kayu. Apakah bosan? Tidak, menunggu waktu yang tepat. Kan gitu. Bukan pembicara, bukan penginjil besar, tukang kayu pada mulanya. Tapi Bapaknya sangat berkenan kepada. Ketika dibaptis kan ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasih kepadanya aku berkenan. Oh, itu pasti sikap hatinya sempurna. Ya. Jadi coba kita bertanya pada diri sendiri sekarang. Apakah segala tugas harianku yang kulakukan dengan rutinitas ini aku anggap sebagai beban atau aku anggap sebagai ibadah? Coba ditanya sendiri. Kalau itu dianggap ibadah untuk Tuhan, wah, menyenangkan, saudara. Apapun pekerjaan saudara. Coba tanya, di bagian hidup kita mana yang kita merasa Tuhan ada? Harusnya setiap saat. Kalau saudara hanya merasa nanti di gereja, nah itu saudara salah mengerti berarti. Ya, jadi mari kita belajar sungguh-sungguh sehingga Tuhan, minta tolong Tuhan, ajar aku untuk melihat Engkau, kehadiran Engkau di setiap rutinitas, setiap hari, baik di dapur, di kantor, di jalan, di rumah, di mall. Biarlah hidupku yang sederhana ini menjadi harum di hadapan Tuhan. Itu ya. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan di dalam setiap rutinitas hidupku ini, setiap harinya. Biarlah mulai sekarang aku selalu ingat, selalu menghayati kehadiran Tuhan dalam setiap kegiatan hidup, setiap aspek kehidupan kami. Nah, gitu. Amin ya, saudara ya. Seandainya semua orang mengerti hal ini. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga,
Terima kasih untuk pencerahan pagi ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami selalu diingatkan, meskipun sebagian kami selalu mengabaikannya. Biarlah pagi ini menjadi momentum bagi semua kami, supaya benar-benar mengerti, menghayati bahwa Tuhan hadir dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih untuk GMM Gereja Mula-Mula. Terima kasih untuk jemaatmu dimanapun berada, khususnya tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Kami percaya, hamba percaya Engkau yang gerakkan hati mereka juga. Terima kasih, kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.